Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bangurjo, Bapak Haryanto SPD, Ibu Rusmiati selaku narasumber yang saya hormati, serta Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Bangurjo yang saya hormati pula. Pada kiranya pada kesempatan kali ini kita mengaturkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 14 November 2024 kita dapat hadir di ruang guru SMP Negeri 1 Bangurjo ini dalam mengikuti kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang apabila kita beriktibar di jalan beliau, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Baiklah, rangkaian acara kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK pada siang hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, paparan materi. Selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah acara kegiatan pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang selanjutnya sambutan dari kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Haryanto SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Patut kita bersyukur pada kegiatan ini dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Moga-moga nikmat yang telah diberikan ditambahkan dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Salam salam tetap ditujukan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi belum zaman yang ditunggu syafaatnya. Pada Bapak Ibu sekalian yang Islam, saya ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini tentang dari Ibu Rusmiati selaku peserta program pengembangan kompetensi guru mengangkat modul belajar tentang segaran senam kesegaran anak, yang dimana menggerakkan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu adalah wadah bagi sekelompok pendidik maupun tenaga pendidikan untuk belajar bareng, untuk bersama-sama kita saling berbagi praktek baik. Karena apa? Dengan kegiatan yang bersama ini tentu saja nanti akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pembelajaran kita kepada anak didik. Perkembangan setiap hari baik teknologi informasi semakin pesat. Apabila guru tidak dibekali dengan hal-hal tersebut, maka nanti di anak kita tidak update atau kurang informasi, sehingga tugas guru terus mengupdate diri tentang hal-hal terkini, hal-hal terbaru. Salah satunya wujud dari betul-betul membangun atau mengaktifkan komunitas belajar. Alhamdulillah hari ini Bu Rusmiati selaku narasumber akan berbagi praktek baik terhadap mata pelajaran yang diambil, mata pelajaran PJOK. Mari kita bersama-sama untuk saling belajar, saling berbagi praktek dengan harapan nanti berbagi praktek baik, dengan harapan nanti terus kita mengupdate, memprogres kita menjadi lebih baik dengan harapan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak didik kita.
Ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haryanto yang telah memberikan sambutannya. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu paparan materi rencana tindak lanjut PKG Mapel PJOK yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmiati SPD. Kepada beliau silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya berdiri karena harus menyesuaikan slide yang saya pilih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mencoba dari tugas saya untuk mengikuti PKG PJOK dalam rangka pengembangan potensi guru PJOK untuk yang berfokus pada peserta didik dan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Saya lanjut langsung ke RTL saya. Di situ saya mengambil program gerak yaitu dengan istilah segaran, di mana segaran itu artinya adalah senam kebugaran anak atau peserta didik. Yang saya ambil langkah pertama selesai mengambil program ini, langkah pertama saya adalah akan mempresentasikan tentang latar belakang dari program yang saya buat. Langkah awal, latar belakang yang saya ambil ini yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu proyek itu menghasilkan proyek dari peserta didik, merupakan proses yang memberikan dampak yang bermakna bagi peserta didik. Diharapkan pembelajaran PJOK dengan pendidikan kebugaran dapat memberikan dampak yang positif terhadap minat belajar peserta didik, dapat diadopsi metodenya oleh mata pelajaran lain, dan rekan sejawat di sekolah juga memiliki minat terkait mengimplementasikan proyek belajar tersebut. Yang kedua, pendidikan kebugaran penting untuk diimplementasikan, apalagi di fase remaja, karena kita maksud remaja di sini adalah kita dalam lingkup belajar di sekolah menengah, sehingga kita implementasikan di pertumbuhan peserta didik berada pada fase maksimal. Melalui pendidikan kebugaran, peserta didik dapat mengukur perkembangan fisik, kesehatan, dan kebugaran mereka dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah seperti aset fisik dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, kondisi ini dibuktikan dengan data survei pada peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Bangurjo, karena saya mengaku kelas 9, menunjukkan adanya peserta didik yang mengalami kurangnya aktivitas gerak dengan berbagai alasan. Saya kemarin mencoba untuk membuat percobaan di kelas 9, sehingga saya menghasilkan ini, kemudian saya angkat ke program saya ini menjadi program kebugaran gerak. Next, Pak Sino. Tujuan program yang saya berikan di sini yang pertama adalah penguatan pendidikan kebugaran untuk mengembangkan potensi secara keseluruhan, baik fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual, serta menjadikan peserta didik SMP Negeri 1 Bangurjo menjadi generasi bugar dan sehat sepanjang hayat. Yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran dengan rasa semangat. Ketiga, menjadikan kegiatan yang berdampak positif kepada warga sekolah. Dan yang terakhir adalah adanya kita mengarah pada profil pelajar Pancasila, yaitu karakter. Dari sini, dari pengambilan ini, saya anggap karena di dalam pembelajaran saya mengambil PJOK, di situ anak-anak banyak atau beberapa siswa per kelasnya itu ada yang kurang mood atau kurang bersemangat dalam melakukan suatu pendidikan gerak. Di situ akan mengakibatkan di dalam pembelajaran kami yang kami tujukan kepada peserta didik
ada salah satu atau sebagian kecil anak yang kurang dalam proses pendidikan gerak. Next. Lanjut, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, saya melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Sekitar tanggal 13 kemarin bertemu kemudian dengan rekan sejawat untuk menyusun dan menerapkan program pendidikan kebugaran untuk peserta didik. Yang kedua, penurunan tingkat mood pada peserta didik yang mengalami kekurangan gerak pada semua peserta didik. Jadi dari beberapa kelas itu saya mengambil sampel, kemudian dari berbagai pendidikan gerak saya kasihkan, kemudian ada sebagian kecil anak yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa anak ada yang ogah-ogah untuk bergerak, sehingga apa yang kita berikan tentang pendidikan PJOK yang ada di kompetensi saya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, peningkatan kebugaran peserta didik dengan melakukan tes kebugaran dalam pembelajaran PJOK lewat program Jumat Sehat atau Jumat Pagi atau aktivitas lainnya. Yang kita tahu kemarin Jumat Sehat kita menggunakan program Jumat Sehat dengan senam. Itu Bu Hari yang mengondisikan kemarin, bahwasanya kita angkat sebagaimana kita tidak ada perbedaan gender. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama, artinya mempunyai hak yang sama dalam pembelajaran. Dalam artian kita angkat program ini, bagaimana kita mengondisikan anak-anak laki-laki atau perempuan bisa melaksanakan program itu bersama-sama untuk menjadikan program itu yang menyenangkan, sehingga anak-anak bersemangat untuk mengarah ke pendidikan gerak. Lanjut, yang keempat, peningkatan pemahaman peserta didik dalam mengkolaborasikan pentingnya pendidikan gerak dalam kebugaran jasmani. Maksudnya di sini adalah apabila anak itu berkebutuhan untuk belajar gerak, secara otomatis dalam pendidikan saya PJOK dia akan juga antusias untuk belajar tentang gerak yang ada di dalam materi PJOK. Dalam kata lain, langkah-langkah dalam pembelajaran ini, kebugaran ini bukan berarti untuk PJOK saja. Artinya, anak yang mempunyai kebugaran dalam tubuhnya, dalam fisiknya, akan mempengaruhi prestasi gerak ke selanjutnya. Mungkin di dalam Bapak Ibu memberikan materi dalam bidang studi lain, dalam artian anak yang kebugarannya bagus, artinya kebugaran adalah kemampuan di mana peserta didik mempunyai keadaan yang fit, keadaan fisik yang hebat dalam kurun waktu tertentu atau dalam kurun waktu yang lama. Next, Pak. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya saya ambil yang pertama adalah program mingguan. Rencana saya adanya senam massal, baik itu dilaksanakan pada saat Jumat Sehat maupun Jumat Pagi sebelum jam pembelajaran, karena ini termasuk program co-kurikuler. Yang kedua, program bulanan bisa kita kombinasikan dengan gerakan yaitu jalan sehat di luar sekolah atau outdoor activity. Ketiga, dalam kurun semesteran adanya program Porakel. Di situ saya mengambil tema Porakel yaitu pekan olahraga antar kelas. Ini bisa dilakukan setelah kita melakukan ujian semester atau PAS, dengan berkolaborasi dengan teman-teman sekombel. Kita gunakan adanya pekan olahraga antar kelas. Lanjutnya yang keempat adalah program tahunan. Di situ saya ambil proyek P5. Yang saya lakukan di situ
bisa dengan adanya rewe dari sekolah, dari wali kelas yang kita adakan beberapa pertemuan, sehingga proyek penerima ini akan saya tentukan, akan saya ambil dari bekerja sama, disiplin yang tinggi, kemudian kita tautkan pada kegiatan proyek P5. Di situ maksudnya prestasi yang kita kasih reward baik akademik maupun non akademik itu per tahunnya. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan, kepala sekolah jelas karena pertanggungjawaban kita terhadap kegiatan. Yang kedua adalah semua peserta didik kelas 7, 8, dan 9 dalam lingkup Kobrol SMP Negeri 1 Bangunrejo. Maksudnya di sini 7, 8, di 9 kita tidak membedakan. Kelas 9 nanti keluar kita siapkan untuk menghadapi ke sekolah yang lebih tinggi karena dia mempunyai kebugaran gerak yang bagus, otomatis nanti di sekolah yang selanjutnya dia akan siap. Kelas 7, 8, dan 9 bisa mengkoordinir temannya atau di level bawahnya untuk mengondisikan kegiatan program tersebut. Maksudnya di sini adalah berkelanjutan. Yang ketiga, guru matkul lain di SMP Negeri 1 Bangunrejo. Karena kita bekerja sama dengan Kobrol di sini, komunitas belajar, saya tidak mengambil hanya dari PJOK saja, tetapi dari seluruh bidang studi, baik itu yang membina tentang UKS dan PMR maupun yang lainnya untuk mendukung kegiatan yang saya programkan tersebut. Dalam artian di sini adalah seluruh warga sekolah. Next. Kapasitas yang dimiliki modal fisik di mana meliputi sarana praktek sekolah, jalan umum, kemudian masyarakat sekitar. Yang kedua, modal finansial. Karena kita tidak lepas dari dana, di situ saya bebankan kepada dana bos dan paguyuban. Yang ketiga, modal sosial, meliputi kerjasama atau koordinasi serta hubungan yang baik antara warga sekolah dan masyarakat. D atau keempat, modal politik dengan adanya kebijakan kepala sekolah untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang bermakna dan diminati peserta didik. 5. Modal lingkungan meliputi udara yang bersih serta lingkungan yang sejuk. Maksudnya di sini bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita menjaga lingkungan supaya keadaan lingkungan kita aman dan bersih sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Rencana evaluasi yang pertama, menganalisis output pembelajaran PJOK setelah pelaksanaan program yang saya laksanakan. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi, melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan program ke depannya atau selanjutnya. Next. Kemungkinan tantangan yang pertama, karena kita pengadaan program ini atau merencanakan program ini dilaksanakan di luar sekolah, maka yang pertama tantangan saya adalah saya ambil faktor cuaca. Apabila program kita sudah diprogramkan secara matang, tetapi pada saat pelaksanaannya kita terjadi hujan atau panas terik, bisa ini dilakukan karena dilakukan bisa Jumat sehat itu kadang pagi, kadang bisa dikondisikan dengan siang hari. Itu akan dapat ditunda pelaksanaannya baik mingguan, semesteran ataupun tahunan. B. Konsisten pelaksanaan program karena menumbuhkan minat belajar PJOK pada peserta didik dengan keunikannya masing-masing. Potensinya masing-masing membutuhkan konsistensi dan juga membutuhkan proses yang berbeda-beda pada setiap peserta didik, kompetensi yang berbeda. C. Kegiatan yang benturan sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Jadi maksudnya program di sini adalah tidak
maksudnya tidak harus dilaksanakan, karena sekali lagi saya tanda cantik di situ bahwasanya agenda kita kadang sudah kita programkan, ada agenda yang lebih penting yang harus kita laksanakan. D. Kesalahan teknik dalam hal ini adanya kolaborasi dari Wakasek Sarpras dan guru yang paham penggunaan tentang alat. Alat yang saya gunakan di sini yang pertama adalah jelas sound dari Wakasek Sarpras. Dari sini kemudian persiapan yang teknis ini kita ambil dari sound itu, yang kita jalankan ini tadi aja ada tantangan yang kita harus segera disiasati, yaitu adanya jaringan yang tidak baik. Next. Timeline, sasaran, susunan yang direncanakan. Jumat rencana adalah tadi sesuai program tadi, senam Jumat pagi masuk dalam program kokurikuler PJOK. Kegiatan bulanan jalan sehat atau outdoor activity, kegiatan semesteran Porakel atau pekan olahraga antar kelas. Yang terakhir adalah kegiatan tahunan, proyek P5 sesuai tema yang kita laksanakan. Terima kasih, itu paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Rusmiati, paparan yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Jadi program yang disampaikan berjudul Segaran, sangat sesuai dengan mapelnya ya, Segaran, senam kebugaran anak. Mungkin dari paparan yang Bu Rusmiati sampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu mungkin 2 atau 3 pertanyaan yang terkait dengan program yang disampaikan oleh Bu Rus, ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Saya Bu. Oke, tadi Bu Ronaning dulu. Oke, silakan Bu Ronaning. Terima kasih Bu Ari. Terus ada yang ingin saya tanyakan, apa hubungannya tingkat kebugaran peserta didik dengan pembelajaran? Terima kasih Bu Rona. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan ini. Sudah saya terangkan tadi bahwasanya tingkat kebugaran jasmani seseorang atau peserta didik, namanya tingkat kebugaran jasmani adalah seseorang tersebut, peserta didik tersebut mempunyai kondisi fisik yang bagus. Dalam artian di sini kardiovaskulernya bagus, kemudian kondisi fisiknya bagus, akan memberikan motivasi, atau kalau kebugaran jasmani dia baik, akan memberikan atau memiliki prospek yang bagus dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Mungkin dari jawaban Ibu Rus tadi, dari Ibu Ronani, sudah puaskah atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah, terima kasih, cukup jelas. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya tadi dari Bapak Zainal, monggo pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi, sangat luar biasa sekali, karena zaman sekarang kan anak-anak istilahnya mager, malas gerak. Maka dengan adanya Segaran ini, senam kebugaran anak, tentu akan membuat anak-anak tidak mager lagi dan semakin sehat. Terima kasih Bro, apresiasi. Kemudian yang kedua, tadi sepertinya belum disampaikan kaitannya dengan musik pengiring Bu. Jadi kegiatan senam kebugaran anak itu ada musik pengiringnya apa tidak, terus lagunya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Jenal, terima kasih pertanyaannya, akan coba saya jawab. Pak Jenal, mohon maaf,
ini tidak saya cantumkan di situ musik yang mengiringi, karena begini, dalam proses pembelajaran saya yang akan saya programkan untuk kegiatan Jumat pagi, anak-anak saya kenalkan gerakan-gerakan senam yang saya coba untuk saya kenalkan ke anak-anak. Anak-anak nanti berkolaborasi dengan temannya, sehingga untuk menentukan musik yang mengiringinya saya bebankan atau saya prioritaskan ke anak-anak biar bagaimana peserta didik merasa senang di dalam melakukan suatu gerak kebugaran tersebut, sehingga untuk menentukan musik yang mengiringinya saya kembalikan ke anak-anak biar pembelajaran tersebut bisa menyenangkan. Terima kasih Mbak Jena. Bagaimana Pak Zainal, sudah paskah? Oke. Yang selanjutnya mungkin Pak Seno, monggo silakan Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pelaksanaan hari ini, sangat kami apresiasi, bagus sekali. Kalau seluruh pelajaran seperti ini, tentu kita semakin baik. Pertanyaannya bahwa dulu saya hanya minta satu pencerahan. Anak kita ini kan macam-macam. Jadi di situ ada keunikan belajar, keunikan dalam bergerak dan sebagainya. Kita katakan saja begini, anak kita itu ada yang normal, ada yang inklusi. Normal dan inklusi. Di sini yang jelas tadi mulai dari latar belakang sampai ucapan terima kasih tadi, sepertinya kami belum menemukan sebuah ruang, sebuah teknik, sebuah strategi yang memberikan pelayanan kepada anak inklusi. Tapi gambarannya hanya normal-normal tadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sistem pemugaran ini apa Pemugaran. Ya, ini gerakan dari senam olahraga kita ini bisa melayani anak-anak inklusi sehingga kemampuannya, pelayanannya sama dengan yang normal. Demikian dari itu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Seno, saya mencoba menjawab pertanyaan inklusi. Sebenarnya di PKG saya kemarin juga membahas tentang itu, karena di tindak lanjut ini saya mengambil tema dari kelas 9. Saya menganggap kelas 9 itu, ya, angkat programnya itu dari pembelajaran saya kelas 9. Alhamdulillah memang inklusi dalam artian di sini adalah anak tersebut tidak hanya cacat fisik, tetapi ada kekurangan lain dan yang lainnya. Dalam artian penjelasan saya di sini untuk kelas 9, kenapa saya tidak mengangkatnya? Untuk kelas 9 yang saya anggap inklusi dalam artian di sini adalah saya anggap itu di dalam segi mentalnya, bukan dari segi fisiknya. Kelas 9 alhamdulillah segi mentalnya kemarin saya angkat kelas 9B. Di situ merasa saya inklusinya adalah karena mentalnya yang kurang baik. Saya angkat di situ, alhamdulillah selesai itu untuk pembelajaran saya memberi motivasi kepada salah satu peserta didik itu. Kemudian saya memberi motivasi dan memberi semangat untuk melakukan kondisi kebugaran gerak di sini. Perkembangannya tadi itu mengikuti. Dalam artian begini, kalau kita menghadapi anak inklusi dalam kebugaran jasmani, kita sesuaikan keadaan peserta didik tersebut bagaimana. Tetapi dalam garis bawah kita tidak keluar dari materi yang kita berikan. Contohnya begini, kalau anak inklusi tersebut yang ditanyakan Pak Seno mungkin karena cacat fisik misalnya, nyun sewu, salah satu kaki misalnya tidak ada atau hanya punya satu kaki, kita akan memprogramkan bahwa dengan program yang sama, tetapi anak tersebut
akan kita handle dengan kondisi atau pendekatan yang berbeda, sehingga kita memberikan materi sesuai dengan yang kita programkan tersebut dapat berjalan dengan baik, dan anak tersebut merasa tidak dipaksakan untuk bergerak sesuai dengan kondisi peserta didik yang lain. Terima kasih Mbak Seno. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak sekalian, sangat luar biasa sekali. Mungkin karena terbatasnya waktu, mungkin kita kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa langsung ke narasumber langsung ya, bisa lewat WA maupun tatap muka langsung. Baiklah, sebelum kita akhiri ya, jadi program Segaran ini saya refresh kembali bahwa program ini menawarkan pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan anak itu tidak mager, atau menjadikan pembelajaran itu menjadikan anak tidak malas untuk bergerak. Jadi semoga program ini dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua mapel yang lain untuk juga melaksanakan program yang mungkin serupa, ataupun jadi dari inspirasi tadi kita membuat program yang juga dapat menyenangkan dan membuat anak tidak mager lagi. Terima kasih Bu Rusmiati yang sudah memberikan gambaran dan inspirasi program yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Semoga program ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membawakan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.